Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa materi yang akan saya sampaikan, yang akan kita diskusikan bersama yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ini berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Is tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang nantinya muaranya kita diharapkan dapat membentuk suatu pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan kata-kata Pancasila, pelajar Pancasila. Ini kadang-kadang itu tertukar dengan pemuda Pancasila seperti itu. Ini profil pelajar Pancasila ini adalah suatu profil yang nantinya diharapkan pelajar Indonesia memiliki memiliki jiwa Pancasila seperti itu. Tetapi sebelum saya lanjutkan, di layar laptop Bapak Ibu ini ada beberapa buah-buahan nih Bapak Ibu nih. Ini karena waktunya sudah menuju siang seperti itu. Biasanya kalau hawa-hawa seperti ini itu kalau saya sendiri itu agak ngantuk seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya gambar ini, adanya buah-buahan ini sedikit menambah kesegaran seperti itu. Ini ada semangka, kemudian ada bengkoang yang juga manis. Nah, Bapak Ibu, dari gambar-gambar ini, dari buah-buahan ini ada karakteristik tersendiri. Ada buah pisang yang lembut, ada buah bengkoang yang dalamnya putih kemudian agak keras tetapi tetap manis. Kemudian ada buah manggis, ya. Manggis ini bagian bawahnya itu bisa menunjukkan jumlah dari asin yang ada di dalamnya. Kemudian ada semangka ini berair kemudian bisa menambah kesegaran. Juga ada durian ini walaupun luarnya kulitnya itu tajam tetapi dalamnya lembut dan manis. Inilah gambaran murid-murid kita, gambaran apa yang kita hadapi di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi kita setiap hari dihadapkan pada keadaan yang berbeda seperti itu. Nah, di sini ada sebuah video, nanti mohon Bapak Ibu menonton sebentar, videonya paling hanya sekitar 1-2 menit seperti itu. Saya akan coba nge-play videonya. Baik, sekarang buka. Bisa terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Dan suaranya bisa terdengar nggih? Bisa terdengar. Terima kasih. Halaman 27 ya. Ibu, maaf saya terlambat, tadi harus bantu ayah dulu. Besok usahakan berangkat lebih pagi ya. Sekarang silakan duduk, Ajeng. Pantes aja sih Ajeng terus tiap pagi terus bikin bakso. Bukannya dagangannya selalu rame ya katanya? Gue sih udah nyobain. Lo tau gak sih, baksonya itu terbuat dari daging tikus. Bakso tikus? Iya. Videonya berhenti sampai sini karena kalau diterusin nanti sampai selesai kita nonton video aja seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dari video yang tadi sudah disampaikan, ini sudah kita saksikan bersama bahwa
ada suatu kondisi di mana di dalam suatu kelas itu ada sebuah informasi yang beredar sangat cepat, walaupun tidak beredar melalui sosial media sebetulnya, tapi melalui sebuah kertas tulisan yang kemudian informasi itu terbaca oleh anak-anak lain dan akhirnya mereka seperti mengamini dari informasi yang mereka dapatkan seperti itu. Ini gambaran peristiwa seperti ini tentunya tidak, maksudnya mungkin terjadi di lingkungan kita sebetulnya, bukan hanya di dalam kelas lingkungan sekolah, tapi juga terdapat di lingkungan masyarakat kita, di mana informasi yang berkembang begitu cepat, baik melalui mulut ke telinga, mulut ke mulut, ataupun melalui media sosial yang seperti sekarang itu teknologi sudah sangat berkembang dengan cepat. Nah tentunya ini menjadi suatu hal yang bisa kita ambil kebaikannya, tetapi ketika informasi tersebut adalah suatu informasi yang tidak benar atau suatu hoax, maka ini tentunya sangat berbahaya dan kita tidak mengharapkan bahwa murid-murid kita nantinya akan memiliki karakter yang tidak menyaring informasi terlebih dahulu. Kita tentunya menginginkan murid-murid kita itu dapat menyaring informasi dan membedakan mana yang hoax dan mana yang sebenarnya, seperti itu. Saya lanjut. Baik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru berkewajiban untuk membentuk suatu profil pada pelajar kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan ini sesuai dengan visi dan misi Kemendikbud kita yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Yang di sana tercantum bahwa pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi di awal Pak Aris sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kecakapan abad 21. Ada 4C, diantaranya ada critical thinking, kemudian collaboration, communication, dan ya seperti itu. Kemudian dari sini dapat kita lihat nih, di sini ada kompetensi global, bahwa pelajar Pancasila itu nantinya juga diarahkan untuk memiliki kompetensi global. Namun tetap kita memiliki suatu ideologi yaitu Pancasila, dan berperilaku murid-murid kita, pelajar kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang profil pelajar Pancasila, ini ada suatu video lagi, video singkat. Nanti bisa kita saksikan bersama tentang apa saja profil pelajar Pancasila, apakah ada hubungannya dengan karakter-karakter dahulu yang mungkin sudah kita praktikkan ya Bapak Ibu. Ada PPK, penguatan pendidikan karakter, itu juga ada beberapa karakter yang harus dicapai. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan itu atau bagaimana? Mari kita saksikan bersama video tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Pelajar Indonesia berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan terbentuknya budaya baru yang positif. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Pelajar yang bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi,
menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Iya, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama ada video singkat mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau kita tadi saksikan bersama, kita rangkum ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada sebuah lingkaran, ada icon-iconnya yang di sini terdapat 6 poin dari profil pelajar Pancasila. Ini sepertinya tulisannya kurang jelas, jadi saya next untuk tulisannya lebih jelas lagi. Ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau kita tilik kembali ke belakang bahwa dalam PPK itu ada religius, ya, religius ini sama sebenarnya antara beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan religius seperti itu. Kemudian ada berkebinekaan global. Ini sebenarnya sesuatu yang baru. Kemudian ada kreatif, lalu ada mandiri. Ini juga ada dalam tepuk PPK seperti itu. Kemudian ada gotong royong. Nah, gotong royong ini juga terdapat dalam PPK. Kemudian bernalar kritis. Dari ke-6 ini, inilah yang kita harapkan nantinya pelajar kita memiliki ciri utama profil pelajar Pancasila. Untuk profil yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dari kata-katanya sudah bisa tergambarkan dengan jelas bahwa pada profil ini hubungannya dengan ketuhanan seperti itu. Berhubungannya dengan ketuhanan, bagaimana pelajar Indonesia dapat menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, belajar kita diharapkan dapat memahami, kemudian selain memahami juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun elemen kuncinya, ada 5 elemen kunci yang terdapat pada poin pertama ini, yaitu yang pertama adalah akhlak beragama. Bagaimana pelajar kita juga semua dapat menerapkan kehidupan beragama yang sesuai dengan agama kita masing-masing. Bagaimana menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama. Kemudian selanjutnya yaitu akhlak kepada manusia. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pekerjaan apapun tentunya kita membutuhkan orang lain untuk melakukannya, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada elemen kunci ini, bagaimana pelajar kita diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan manusia lain secara tepat dan secara baik. Kemudian selain itu ada akhlak kepada alam. Nah, dalam interaksi kita dengan lingkungan sekitar, alam itu juga memberikan hal yang baik, yang positif kepada kita. Sehingga pelajar kita arahkan untuk dapat baik juga kepada alam, bagaimana merawat alam, kemudian melindunginya dan tidak menjadi perusak alam tersebut. Kemudian akhlak pribadi. Nah, ini yang terkadang saya sendiri agak lupa seperti itu ya. Akhlak pribadi ternyata memang diperlukan. Bagaimana kita merawat diri, bagaimana kita menghargai diri sendiri sebagai suatu pribadi yang juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita terkadang lupa memikirkan hal-hal lain, tetapi kita ingat memikirkan hal lain, tetapi lupa memikirkan diri kita sendiri.
Kemudian ada akhlak bernegara. Nah, ini erat kaitannya dengan manusia sebagai makhluk bernegara seperti itu. Jadi bagaimana seorang pelajar dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik. Dilanjut nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian profil yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kalau yang sudah kita kenal sebelumnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global. Di sini ada kata bineka dan ada kata global. Selanjutnya, bagaimana profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global? Nah, ini ada satu video lagi, video yang menggambarkan bagaimana berkebinekaan global tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya, kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata, untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. Hai pelajar Pancasila, pasti Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan ya, ada video tentang berkebinekaan global, salah satu profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya yang luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, ini tadi adalah profil berkebinekaan global. Seperti yang tadi sudah kita saksikan di dalam video bahwa ada seorang murid, ya seperti itu ya, kita sebut sebagai seorang murid yang sedang menggunakan bahasa Inggris dalam bercakap-cakap. Nah, ini dia sedang belajar menggunakan bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris kan ada yang nyelutup gitu, ada yang mengatakan kamu nggak sesuai nih dengan budaya bangsa kita. Gitu. Tetapi semua itu dikembalikan lagi bahwa tujuan kita mempelajari bahasa, perbedaan bahasa itu apa gitu. Kalau misalnya untuk gaya-gayaan mungkin tidak terlalu sesuai seperti itu, tetapi kita mempelajari budaya lain itu hubungannya agar kita dapat berinteraksi dengan budaya lain tersebut dan berpikiran terbuka. Nah, ini kata kuncinya
ada mengenal dan menghargai budaya. Yang pertama, sebelum kita menghargai dan mengenal budaya lain, tentunya kita harus mengenal budaya kita sendiri. Di Indonesia ada banyak sekali budaya dari berbagai suku adat yang ada di Indonesia, bahkan di Jawa, di Banyumas ini pun ada budayanya berbeda-beda seperti itu. Mungkin dari kecamatan satu dan kecamatan lain pun berbeda. Nah, kita harus bisa mengenal dan menghargai, walaupun tidak bisa mengenal secara penuh, tetapi paling tidak kita dapat menghargai budaya-budaya yang ada dengan tidak mencemooh, dengan tidak menganggap budaya kita itu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan budaya lain. Lalu setelah kita dapat mengenal dan menghargai, kita dapat menerima, tentunya menerima kebudayaan dari luar. Nah, bagaimana cara menerimanya agar tidak ikut-ikutan budaya yang negatif? Tentunya kita bekali pelajar kita untuk dapat bisa kritis menanggapi budaya mana yang positif dan budaya mana yang negatif. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Komunikasi interkultural ini adalah komunikasi bagaimana budaya kita dapat kita bawa kepada budaya lain atau budaya mereka. Kita promosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini mungkin dalam ranah lebih global lagi, sehingga budaya kita juga dapat diakui dan dihargai juga oleh budaya lain. Seperti itu, begitu pula sebaiknya. Dan dengan adanya proses menghargai itu juga kita dapat berinteraksi dengan sesama, dengan tidak ada prasangka yang buruk terhadap budaya lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita harus bisa merefleksikan dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita peroleh. Kita harus bisa melaksanakannya dan mengilhami serta memaknai dari pengalaman kebinekaan. Dan ini juga perlu kita sampaikan dan kita biasakan kepada murid-murid kita seperti itu. Untuk profil yang selanjutnya adalah gotong royong. Ini juga terdapat dalam PPK. Dalam bentuk PPK itu ada gotong royong. Gotong royong yang diwujudkan dalam suatu gambar ini biasanya itu tangan yang saling bergandengan satu sama lain. Nah, ini sebagai suatu karakter luhur bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang itu selalu gotong royong. Ini adalah suatu karakter yang baik yang harus kita biasakan juga kepada murid-murid kita seperti itu. Nah, bagaimana pelajar yang memiliki profil gotong royong tersebut? Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ini karena saya mengajar di tingkat SD, terutama di kelas bawah, di kelas 2, itu yang biasa disampaikan ke anak-anak itu kalau gotong royong itu kalau dikerjakan sama-sama itu manfaatnya apa gitu. Manfaatnya mereka sudah bisa menjawab bahwa ketika kita melakukan kegiatan dengan gotong royong, maka manfaatnya pekerjaan yang berat akan menjadi semakin ringan dan pekerjaan yang lama akan dapat cepat diselesaikan. Nah, ini secara konsep mereka sudah memahami. Tetapi mungkin dalam pelaksanaannya, dalam praktiknya, tentu tidak semua anak, tidak semua orang itu akan mampu secara sadar melakukan suatu kegiatan gotong royong seperti itu. Nah, kita sebagai guru tentunya memiliki tugas yang berat untuk dapat menumbuhkan hal tersebut untuk anak-anak didik kita, untuk pelajar kita, agar memiliki suatu jiwa gotong royong yang sukarela. Karena di sini ada kata sukarela seperti itu. Adapun elemen kuncinya yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah kepedulian, dan yang ketiga adalah berbagi. Dari kata kolaborasi ini pasti Bapak Ibu sudah paham
bahwa kolaborasi itu berkaitan dengan kerjasama. Gotong royong bisa dikatakan hal lain yaitu sebagai kerjasama. Dan tentunya kerjasama yang bagaimana, kerjasama yang baik dan kerjasama yang memiliki rasa senang dan memiliki pemikiran yang positif. Seperti itu. Kadang-kadang kita kalau kerjasama ada anak didik saya mungkin yang merasa terpaksa gitu karena diperintah oleh gurunya. Nah, bagaimana ya, kita tumbuhkan agar mereka itu senang berkolaborasi dengan rasa senang dengan pemikiran yang positif. Dari kerjasama tersebut tentunya nanti akan menimbulkan suatu kepedulian dengan interaksi yang tadi dengan teman lain, dengan orang lain, maka akan tumbuh kepedulian. Peduli merasa bahwa saya juga merasakan apa yang dia rasakan. Dari kepedulian tersebut, maka akan timbullah berbagi. Berbagi ini tidak hanya tentang berbagi apa yang kita punya dalam berbagi benda seperti itu, tetapi lebih ke berbagi pemikiran juga bisa, atau berbagi pengalaman dan berbagi jika lebih mungkin berbagi benda-benda yang kita miliki untuk meringankan beban orang lain atau meringankan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, ini ketiga elemen ini yang kita harapkan dapat kita wujudkan, dapat kita tanamkan kepada anak didik kita nantinya. Lalu profil yang selanjutnya yaitu mandiri. Nah, ini kemandirian ini sangat penting terutama bagi anak didik kita nantinya, agar kedepannya tentu kita berharap anak didik kita itu menjadi anak yang mandiri, sebagai orang yang mandiri, karena tidak akan mungkin dapat selalu nginduk terus kepada orang tua atau kepada gurunya, tetapi nantinya juga akan menjadi manusia yang dapat hidup mandiri seperti itu. Nah, ini ada video lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya menonton video terus. Ini ada video singkat tentang kemandirian. Di era modern seperti ini, keenam nilai karakter profil pelajar Pancasila akan menjadi pilar inti dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, salah satu nilai profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mungkin nilai karakter mandiri ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini ya, makanya hal ini cukup mudah untuk kita terapkan. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru. Kamu mah belajar melulu. Bukan gitu. Kamu gak ingat kata Pak Guru? Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya, aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya, sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya, untuk keberhasilan belajar. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membantu kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Nah, teman-teman, menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting, karena akan melatih kita untuk siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok. Iya Bapak Ibu, dari video yang tadi sudah kita saksikan bersama, yaitu tentang profil pelajar Pancasila mandiri. Dari awal tadi video sudah disampaikan bahwa kita sudah terbiasa dilatih mandiri oleh orang tua kita dan oleh guru-guru kita sebelumnya, dan kita sebagai guru juga melatih tentunya secara langsung maupun tidak langsung sudah melatih kemandirian siswa, terutama dalam pembelajaran di masa pandemi ini, dengan kita memberikan pembelajaran sesuai
daring seperti itu, mereka dilatih dapat belajar sendiri, belajar dari rumah. Itu juga sudah termasuk dalam proses kita melatih kemandirian. Nah, tetapi di akhir video tadi disampaikan bahwa mudah bukan melatih kemandirian menjadi mandiri. Nah, ini tentunya Di era modern seperti ini, tantangan bagi orang tua maupun tantangan bagi guru tentunya untuk bisa menghasilkan pelajar yang mandiri. Karena karakteristik pelajar kita berbeda-beda seperti itu ya, sehingga ada tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan pelajar yang mandiri. Bagaimana pelajar yang mandiri? Tentunya pelajar yang mandiri adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses serta hasil belajarnya. Nah, kata kuncinya di sini ada kata-kata tanggung jawab. Kemudian ada elemen kunci dari profil mandiri adalah yang pertama kesadaran diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Adapun dalam kesadaran diri ini diharapkan nanti pelajar kita memiliki rasa sadar terhadap apa yang dia rasakan, terhadap apa yang dia hadapi. Nah, kita terkadang lupa ya menanyakan bagaimana perasaan mereka ketika akan mengikuti pembelajaran. Padahal hal itu walaupun sepele tetapi sangat penting untuk melatih siswa untuk sadar apa yang sedang dirasakan atau sedang dialami oleh dirinya. Kemudian dari proses kesadaran tadi diharapkan pelajar juga nantinya dapat meregulasi dirinya dengan baik. Nah, regulasi tentunya murid diharapkan dapat mengatur dirinya, baik mengatur pikirannya, mengatur perkataannya maupun mengatur perbuatannya. Perbuatan yang muncul juga berasal dari pikiran, begitu. Pikiran yang baik tentu akan mewujudkan suatu perilaku yang baik juga. Nah, ini kunci nantinya diharapkan pelajar-pelajar kita memiliki kedua elemen kunci ini. Selanjutnya ini sepertinya sudah menuju ke profil yang kelima ya, yaitu bernalar kritis. Kalau di 4C itu ada critical thinking ya, ini sama sebenarnya dengan yang 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Nah, bagaimana pelajar yang memiliki profil bernalar kritis? Adapun di sini ada suatu pengertian bernalar kritis, yaitu keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, apakah ia setuju, tidak, atau tidak setuju. Kita kembali ke awal video, di awal setelah foto buah-buahan, tadi ya ada suatu video permasalahan gitu, yang fenomena yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan anak didik kita juga, bahwa ada sebuah informasi yang sangat tersebar begitu cepat. Nah, apakah informasi tersebut ini kita setuju, ataukah kita tunda dulu, atau kita tidak setuju? Tentunya bernalar kritis ini perlu diterapkan atau perlu dibiasakan agar murid-murid kita atau pelajar kita itu dapat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi. Belajar bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Nah, di sini ada kata-kata memproses informasi. Dalam proses informasi, kita perlu mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, tidak hanya menerima informasi secara mentah-mentah, tapi harus menggali lagi informasi lain untuk mendukung apakah kita setuju ataukah tidak setuju terhadap informasi yang datang. Kemudian mengaitkannya juga, kemudian setelah mengaitkan, kita menganalisis informasi, memilah-milah, mengelompokkan mana yang informasi yang mendukung, mana yang tidak mendukung, kemudian dari pengelompokan tersebut dapat kita evaluasi, dapat kita nilai
apakah informasi ini berguna, apakah informasi ini hoax atau bagaimana. Kemudian dari kegiatan mengevaluasi kemudian dapat kita simpulkan sikap kita terhadap suatu informasi tersebut, apakah menyetujui, menunda ataupun tidak setuju. Nah, dapat kita simpulkan untuk elemen kunci dari bernalar kritis, yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Mengumpulkan informasi untuk mendukung informasi yang ada. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian ada mengambil keputusan. Mohon maaf, ini nomornya 1, 2, harusnya 1, 2, setelah 2 ada 3 dan 4 gitu ya. Demikian untuk elemen kunci dari bernalar kritis. Lanjut terakhir yaitu untuk kreatif. Nah, kreatif ini bisa kita sering lihat ya, bahwa kreatif ini ada hubungannya dengan ikon lampu yang menyala, ting seperti itu. Kadang-kadang kalau kita sedang berpikir, kemudian disimbolkan dengan kalau kita menemukan suatu hal baru atau suatu pemecahan masalah, itu ada lampu di atas kita menyala, seperti itu, kreatif. Pelajar yang kreatif tentunya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sesuatu yang orisinal ini bukan sebagai sesuatu yang benar-benar baru, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apalagi untuk murid-murid saya yang baru berusia kelas awal, seperti itu, mungkin untuk memacu mereka untuk menghasilkan suatu pemikiran yang orisinal agak sulit. Nah, maka dari sini dapat kita modifikasi bahwa sesuatu yang orisinal itu juga berasal dari modifikasi ide-ide yang sebelumnya. Kita sudah familiar dengan kata-kata atau singkatan ya, suatu suatu ATM gitu. Amati, tiru, dan modifikasi. Dari kita mengamati, kemudian kita meniru dulu, baru kemudian dari apa yang sudah kita amati dan kita tiru tadi, ada proses modifikasi yang kemudian menghasilkan suatu hal yang kreatif. Nah, hal yang kreatif ini diharapkan dapat bermakna dan tentunya bermanfaat, serta berdampak bagi orang lain atau bagi elemen yang lebih luas lagi. Adapun elemen kunci dari kreatif itu yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal atau yang asli, tidak menjiplak seperti itu. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Untuk selanjutnya yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ada 3 ranah dalam penumbuhan profil pelajar Pancasila yang tentunya dapat kita laksanakan bersama ataupun dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama adalah pembiasaan dan keteladanan. Nah, ini tentunya di luar pembelajaran. Ketika kita pembelajaran tatap muka, kita sudah sering melakukan pembiasaan untuk menguatkan pendidikan karakter dan juga keteladanan. Nah, ini sebagai guru tentunya harus bisa memberikan keteladanan, bukan hanya memberi contoh saja, tetapi bisa menjadi contoh dalam sebuah keteladanan. Kemudian dalam ranah pembelajaran, menumbuhkan profil pelajar Pancasila juga sangat mungkin dilakukan di dalam berbagai kegiatan pembelajaran, dalam proses pembelajaran maupun dalam evaluasi ataupun asesmen pembelajaran. Kemudian selain dari pembiasaan keteladanan dan pembelajaran, tentunya penumbuhan profil pelajar Pancasila juga dapat dilakukan pada kegiatan kesiswaan, yaitu pada kegiatan ekstrakurikuler. Ini ada beberapa contoh saja, tidak banyak, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pada profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang pertama tentunya melalui pemberian contoh dan keteladanan. Kalau tadi masuk ke dalam pembiasaan dan keteladanan, seperti itu. Yang kedua, kemudian pemberian arahan dan pemahaman. Tentunya murid-murid kita, pelajar kita perlu di awal diberikan arahan dan diberikan pemahaman tentang bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana berakhlak mulia, dan bagaimana cara melaksanakannya. Seperti itu, kita perlu memberikan arahan dan pemahaman dan apa manfaatnya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dalam pembelajaran tentunya sangat mungkin dilakukan ketika sebelum memulai pembelajaran ada berdoa, kemudian ada pembiasaan juga, pembiasaan baik di rumah, di sekolah, atau lingkungan masyarakat. Karena mereka anak didik kita sekarang sedang belajar di rumah, tentu ini sangat mungkin dilakukan untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di rumah dan juga di lingkungan masyarakatnya. Kemudian menumbuhkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Ini dalam pembelajaran juga bisa sangat mungkin dilakukan, yaitu pada pembelajaran seni budaya maupun antropologi atau IPS seperti itu. Nah, dengan adanya pembelajaran ini tentunya anak-anak mendapatkan suatu gambaran lebih global lagi tentang berbagai macam budaya-budaya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Selain itu, dalam kegiatan kesiswaan juga ada ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan berkebinekaan global. Ada ekstrakurikuler seni daerah misalnya. Kemudian lebih luas lagi, pada waktu-waktu tertentu bisa dilakukan atau bisa diadakan festival budaya atau pameran budaya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada suatu program yang mengakomodasi bagaimana menumbuhkan profil pelajar Pancasila untuk berkebinekaan global. Semua itu dikembalikan ke masing-masing sekolah. Selanjutnya yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Nah, gotong royong ini tentunya sangat mungkin dilakukan ketika kita menerapkan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Bagaimana mereka, anak-anak didik kita dapat bekerja sama melalui diskusi, kemudian mereka mencari jawaban ataupun mereka memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Dan juga melalui pembiasaan kerjasama. Kalau di kelas ketika mereka masih berangkat sekolah, tentunya ada sistem piket kelas nih Bapak Ibu. Nah, jadi piket tersebut juga anak-anak belajar bekerja sama dan bergotong royong. Bagaimana berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing seperti itu. Lalu menumbuhkan mandiri, profil mandiri. Nah, bagaimana menumbuhkan profil mandiri ini tentunya sangat mungkin walaupun sekarang kita terpisah jarak dengan murid-murid kita. Dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila mandiri, kita bisa menegakkannya dengan disiplin positif. Disiplin positif yang bagaimana? Tentunya disiplin yang tanpa kekerasan. Kalau sebelumnya kita sudah familiar dengan hukuman, seperti itu hukuman fisik maupun verbal. Nah, tentunya sistem pendidikan modern seperti sekarang ini kita diharapkan sebagai guru untuk paling tidak mengurangi atau meminimalisasi hukuman-hukuman yang tidak mendidik dan tentunya kalau bisa menghilangkan hukuman tersebut melalui penegakan disiplin positif. Lalu adanya kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas ini perlu kita lakukan kepada anak didik kita, bersama anak didik kita, bagaimana menggali pendapat-pendapat mereka tentang apa yang seharusnya dilakukan. Terkadang kita hanya membuat suatu peraturan tanpa melibatkan mereka. Gitu. Nah, di sini kita perlu coba bahwa kesepakatan kelas tersebut dapat menumbuhkan disiplin positif dan juga nantinya dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang mandiri. Dengan adanya kesepakatan kelas, tentunya mereka, anak-anak didik kita, mengerti konsekuensi. Bukan karena mereka takut melaksanakannya, tidak melaksanakannya, tetapi mereka tahu konsekuensinya. Ketika mereka keluar jalur, maka konsekuensi yang
mereka hadapi adalah seperti ini. Lalu, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang kreatif, tentunya kita memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan kebebasan untuk berekspresi. Kebebasan di sini tentunya ada koridor-koridor yang harus ditepati, ya, kita berikan rambu-rambunya agar mereka tidak keluar jalur untuk berekspresi. Lalu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Isbandia, bahwa pembelajaran berdiferensiasi tentunya memberikan kesempatan mereka untuk lebih kreatif. Bagaimana menuangkan karya-karya mereka dalam sebuah atau berbagai macam produk, ya, mereka menuangkan kreativitasnya. Lalu menyediakan wadah untuk menampung kreativitas. Nah, wadah ini bisa melalui wadah virtual, karena kita sekarang sedang dalam pembelajaran yang virtual, pembelajaran yang menggunakan teknologi. Tentunya kreativitas ini dapat kita tampung melalui wadah virtual juga. Lalu menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Nah, bagaimana untuk menumbuhkannya? Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, mengakomodasi setiap pertanyaan yang muncul. Terkadang kita agak abai, ada guru yang menganggap bahwa pertanyaan yang muncul dari siswa mungkin agak kurang penting, ya. Saya sendiri kadang-kadang, apa sih kamu tanya apa gitu kan. Tapi ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini sudah sepatutnya kita apresiasi bahwa tidak semua murid itu mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut tentunya ini sebagai tanda bahwa murid-murid kita sudah ada indikasi untuk bernalar kritis. Lalu menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Nah, tentunya ketika mereka dewasa nanti, anak-anak kita tentunya tidak akan lepas atau mungkin akan menghadapi suatu permasalahan. Nah, kita harapkan agar anak-anak didik kita dapat menyelesaikan masalah. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang ketiga, melakukan pembelajaran dan asesmen yang hot. Adapun peran guru dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Ini saya tuliskan beberapa saja, yaitu yang pertama bahwa guru menciptakan kondisi agar siswa mampu belajar optimal. Di sini guru memposisikan diri tidak hanya sebagai pemberi pengetahuan, tidak melulu bahwa guru itu sumber belajar, tetapi menciptakan kondisi agar mereka itu dapat belajar dari mana saja, dapat belajar di mana saja. Lalu guru mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dengan pelajar kita yang senang akan mampu menerima proses pembelajaran dengan lebih mudah. Lalu guru menghadirkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari benda-benda sekitar. Kalau kita maknai itu juga bisa sebagai sumber belajar, lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat luas, dan juga media pembelajaran sekarang banyak sekali media-media, tentunya media virtual, juga teknologi yang berkembang juga sangat membantu guru untuk menghadirkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran. Lalu guru berperan sebagai fasilitator, pendamping, pembimbing, pengarah, dan motivator bagi siswa dalam mengembangkan potensi. Kemudian, guru berperan juga sebagai agen perubahan bagi pandangan orang tua yang masih menganggap bahwa pendidikan sekolah adalah satu-satunya sumber dan media belajar. Memang untuk ada beberapa orang tua yang kadang itu menyerahkan anaknya ke sekolah, begitu. Ada anggapan bahwa monggo lah Bu, pripun sarane lare sakit sinau nek teng ndiyo niku mboten sakit sinau, mboten purun sinau. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai guru itu tentunya memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa belajar itu bisa dari mana saja. Sekolah itu bisa belajar, bisa tidak, tetapi bagaimana kita menumbuhkan lingkungan belajar bagi peserta didik walaupun belajar itu bisa dilakukan dari rumah.
lalu guru memotivasi orang tua untuk senantiasa mendampingi anak-anak dalam belajar. Jadi ketika dalam pembelajaran jarak jauh, ya tentunya murid tetap dapat belajar dengan senantiasa dampingan dari orang tua. Lalu guru sebagai model dan inspirasi dari siswa dan orang tua, di mana guru mampu mengembangkan diri untuk senantiasa belajar dan berpikiran terbuka terhadap kritik dari keterbatasan. Nah, tentunya sebelum guru memberikan materi ataupun memberikan perintah, itu instruksi kepada murid, tentunya kita sebagai guru tentu harus menjadi model dan inspirasi juga. Inspirasi bagi siswa maupun bagi orang tua. Dan tentunya kita sebagai guru juga tetap harus mengembangkan diri dan senantiasa belajar. Ini sudah Bapak Ibu laksanakan, terutama yang sudah hadir pada pertemuan ini. Ini adalah Bapak Ibu yang memiliki keinginan belajar yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, ini alurnya untuk bagaimana kita menumbuhkan pelajar Pancasila. Yang pertama adalah diajarkan. Lalu setelah kita mengajarkan, lalu kita biasakan. Dari pembiasaan tersebut, kemudian kita latih agar konsisten. Jika sudah dilatih secara konsisten, tentunya selanjutnya akan menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, kemudian menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, maka akan menjadi budaya. Semoga kita semua, Bapak Ibu Guru, kita semua dapat menjadi teladan dan juga dapat melaksanakan tahapan-tahapan yang ada untuk dapat mewujudkan murid-murid kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau sudah muncul buah-buahan tadi, muncul pantun, sepertinya ini sudah akan selesai. Ya, izinkan saya sebelum mengakhiri pemaparan ini untuk menyampaikan sedikit pantun. Pantun dari, mungkin ada hubungannya dengan buah-buahan tadi yang ada di depan, ya. Pohon pisang tumbuh di halamanku, namun sayang tak ada buah semangka. Sungguh senang dan gembira hatiku bertemu Bapak Ibu yang luar biasa. Buah durian manis padat berisi, buah manggis bengkoang begitu pula. Mari bergerak dan berkolaborasi, wujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya tadi pantun yang sudah saya bacakan, maka sudah selesai pula pemaparan yang dapat saya sampaikan pada siang pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada salah kata,